Kembali lagi pemirsa, masih di Anjang Sana ngobrol asik seputar wisata Jogja, dan kita masih ngobrol asik juga terkait dengan Gumuk Pasir Parangtritis yang masih kita obrolkan untuk kesempatan di episode kali ini. Tadi Bu Tusti sempat memperbincangkan bahwasanya kawasan Parangtritis ini destinasi wisatanya banyak sekali ya. Mulai dari Parangtritis, Parangkusumo, ada juga Pantai Pelangi, termasuk Gumuk Pasir Parangtritis. Nah, Bu, bagaimana sih sebenarnya kita harus nih mengelola destinasi wisata ini supaya satu dengan yang lainnya sinergi dengan tujuan yang sama nih? Mungkin nanti kita bisa kedepannya itu Ya. membuat suatu Paket wisata ya. Paket wisata yang mana itu akan kita sampaikan kepada agensi ya Pak ya, Ya. nanti lewat teman-teman Ya. pariwisata itu memberikan sebuah paket wisata mungkin dengan harga yang kompetitif. Ya. Artinya nanti misalnya rute pertama jam sekian ke Parangtritis, terus Ya. nanti merapat ke barat di sepanjang pantai, kemudian nanti kita makannya di mana? Oh, di Pantai Di Depok. Pantai Depok gitu. ya, betul. Jadi spot-spotnya itu ada, dan ini saya kira agak hemat di biaya. Betul, Mungkin betul. agensinya hemat biaya karena ini masih dalam satu Kawasan ya. satu artinya tidak terlalu banyak kita habis di perjalanan. Betul. Jadi mungkin semacam itu. Betul. Kemudian kemarin kita juga sudah ada sebuah perbincangan dengan Pemda Bantul, khususnya pada Pak Bupati Bantul, untuk nanti para agensi ini diberikan suatu keringanan pembayaran restribusi. Ya. Artinya kalau misalnya dalam satu bis besar itu ada 55 penumpang, Betul. itu kalau asumsinya satu orang 10.000, Ya. itu artinya kan 55 kali 10.000, Betul. itu 550 untuk retribusi ya. Itu kemarin ada asosiasi agensi Ya. minta keringanan agar diberikan bonus yang mungkin 50% pemotongan dari restribusi. Wow. Ini bagian dari kita itu ingin menarik wisatawan. Betul. Supaya mereka itu datang ke kita dengan Betul. harga yang kompetitif. Kita menurunkan harga dulu lah. Yang penting masyarakat Ya. pengunjung itu masuk dulu ke Parangtritis. Betul. Ini kan ada efek yang nanti mereka akan membeli souvenir, akan membeli oleh-oleh, atau paling tidak itu di era pandemi ini bisa memperingan beban Betul. masyarakat. Betul, Mungkin apalagi seperti pandemi itu. memang jarang ya. Ya. Teman-teman grup atau mungkin study tour itu datang ke Yogyakarta ya. Oke, kebanyakan kan mungkin family atau mungkin Ya. teman-teman Iya. sendiri Iya. ya. Seperti itu nggak Mas kenyataannya nih? Iya. Jadi kalau di tempat kami malah kebanyakan dari keluarga aja sih. Keluarga aja ya, jarang yang grup datang ke sini ya. Jarang banget, kecuali kalau memang benar-benar ada keperluan, misalnya mau Outbound. outbound ataupun apa keperluan tersendiri sih sebetulnya. Oke. Hanya dalam pandemi ini atau sebelum pandemi Ya. sebenarnya grup juga banyak ke Gumuk Pasir. Kalau di Gumuk itu lebih kebanyakan lebih ke tamu pribadi aja sih, Oke. pengunjung pribadi, maksudnya Oke. dari keluarga kayak gitu sih. Oke. Dari sepanjang perjalanan tahun 2014 nih hingga sekarang tahun 2021 Mas, karakter dari wisatawan yang datang ke sini ke Gumuk Pasir, apakah hanya ke Gumuk Pasir saja atau dia habis dari mana atau mau kemana gitu nggak? Banyak sih. Jadi gini Mas, kalau ngomongin kayak itu, saya sebetulnya juga udah kerja sama beberapa ya banyak travel sih se Jogja. Jadi itu biasanya dia yang bikin package ke itunya. Oke. Jadi biasanya kalau kalau untuk Malaysia itu kebanyakan dari Prambanan Borobudur, terus Taman Sari, terus Gumuk Pasir. Biasanya Oke. itu. Jadi dia udah ada package-nya tersendiri. Iya. Jadi tergantung dari requestnya si itunya sih, si Oke. tamunya. Dari tamunya sendiri ya mau Iya. kemana ya. Oke. Kalau dari dinas seperti apa Pak untuk mengembangkan kawasan-kawasan ini supaya tidak ada yang menonjol sekali, ada yang terpuruk sekali ya. Semoga kan semuanya seimbang gitu ya. Ya, ini tadi yang diungkapkan Bu Siti Ya. istilahnya menjadi angin surga nih Mas. Betul. Buat teman-teman untuk tour travel dan sebagainya. Karena mereka yang biro perjalanan ini kan di masa pandemi ini sangat terasa sekali Bu ya. Seperti Mas Tio tadi bilang, paket wisata yang untuk grup itu kan jarang sekali. Betul. Ya ini masyarakat mungkin sudah sadar sih untuk berwisata itu memang harus dengan quality tourism. Betul. Ya jangan lupa tadi seperti Bu Tutsi menginginkan kalau umpamanya wisatawan itu datang kembali ke Parangtritis lah, katakanlah di situ. Jangan lupa
kita harus menerapkan protokol untuk kesehatannya. Betul. Jadi seperti yang sudah menjadi target dari pemerintah, bahwasanya kalau sekarang itu orang berwisata harus dengan peranatan atau tata cara berwisata yang baru. Betul. Dengan tidak berkumpul, tidak harus cuci tangan dan sebagainya, kemudian menghindari untuk aktivitas-aktivitas yang menjadikan kerumunan masyarakat. Itu untuk mengantisipasi adalah penyebaran COVID ini, karena betul. kalau boleh jujur, COVID ini belum selesai kan, Mas. Betul. Jadi betul. apapun juga memang harus kita antisipasi. Ya. Tapi ya pariwisata harus bergerak, Betul. tidak harus mandek gitu kan ya Bu. Ya itu nanti dari pengelola dan dari pemerintah, ya bagaimana kan mensiasati apa yang menjadi aturan-aturan itu memang kita harus jalankan. Oke. Jadi kalau kemarin satu grup itu banyak sekali, Sekarang ya tidak harus- mungkin tidak seperti itu ya, Pak, ya? seperti itu J. Jadi kalau daerah istimewa Yogyakarta menginginkan bahwasanya yang kita harapkan kedatangan di sini memang quality tourism. Oke. Jadi kualitas dari tourism yang sekarang kan paling tidak standarnya yang di prokes kesehatan itu ya Bu. Kan ya itu tadi untuk kepentingan kedepannya memang setelah nanti berangsur-angsur untuk baik ya, untuk masyarakat harus sudah membiasakan diri untuk termasuk dari mahasiswa dan sebagainya untuk Betul, layanan betul. bagaimana prosedurnya di sana untuk bisa dilaksanakan prokes kesehatan. Oke. Kemudian untuk keseimbangan pemerataan ya Bu ya, Iya. untuk dalam tanda petiknya bagi-bagi kue Ya. sesama pengelola ini tadi dibikinlah sebuah paket wisata, jadi Betul. di Parangtritis bisa menikmati, kemudian di sunboardingnya Mas Diwek juga bisa menikmati, kemudian di teman-teman Depok juga menikmati, Ya. kemudian mungkin teman-teman pemandu di sana juga bisa Betul. mendapatkan manfaat dari itu. Iya. Betul. Jadi manfaat ekonominya di masyarakat juga bisa berjalan, tidak cuma di tempat Mas Diwek, tapi di Parangtritis teman-teman yang berjualan kuliner, Ya. souvenir dan sebagainya bisa mendapatkan manfaat dari wisata itu juga. Oke. Mas. Baik. Tadi Pak Rinto sempat menyebutkan quality tourism ya. Kalau quantity tourism kan memang berharap pada Iya. jumlahnya wisatawan yang datang ke sini. Iya. Tapi kalau quality tourism seperti apa konsep yang diangkat sih, Pak? Ya seperti yang disampaikan Mas Diwek tadi, sebenarnya kita menginginkan untuk pariwisata itu yang grupnya terbatas. Iya. Jadi mungkin di family, kemudian couple dan sebagainya. Kalaupun ada grup-grup ya grup-grup yang dalam jumlah terbatas. Iya. Karena untuk paling tidak tracingnya ada ya Bu. Kalau Betul. hal-hal yang tidak diinginkan nanti seumpamanya dari grup tersebut ada yang positif COVID dan sebagainya kan kita kita udah tahu dari mana sih ini wisatawan berkunjung kan. Untuk berkunjung di sini juga nanti teman-teman dari retribusi atau juga pengelola juga biasanya mendata Betul. wisatawan kunjungan dari mana sih. Iya. Jadi kalau maunya ada hal-hal yang tertentu sudah terrekod di situ. Jadi untuk penanganan lebih lanjutnya lebih mudah. Oke. Jadi memang kita tidak bisa berharap lagi dengan jumlahnya wisatawan yang dulu sebelum pandemi banyak banget datang ke Yogyakarta ya. Namun kita meningkatkan Yang penting bagaimana. kalau boleh dibilang tidak harus banyak, Ya. tapi spending money-nya lebih banyak gitu ya. Iya. Betul. Jadi tidak usah banyak-banyak, tapi duitnya yang banyak. Betul. Dibelanjakan di sini Betul, gitu ya. Gitu, Mas. betul. Iya. Itu yang diharapkan ya di Iya. kala pandemi seperti ini ya. Iya. Oke, baik. Kita akan ngobrol lagi, Ibu dan juga Mas serta Bapak ya. Namun kita akan jeda sejenak, pemirsa. Jangan kemana-mana, kita masih seru ngobrolin tentang pesona pariwisata Gumuk Pasir Parangtritis. Tetap bersama dengan kami di Anjang Sana, ngobrol asik seputar wisata Jogja.